Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfara dari kelas TRPL 2 C Pagi dengan nomor NIM 4342501086. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas asesmen tengah semester dari mata kuliah pemrograman basis data. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu perhatikan dokumen berikut, yaitu di faktur pembelian barang. Selanjutnya, buatlah bentuk tabel tidak normal atau abnormal form dari dokumen di atas. Selanjutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Nah, langsung saja pada tabelnya. Nah, di sini ada tabel abnormal form, yaitu dengan nama tabel faktor pembelian, yaitu dengan atribut nomor faktur, tanggal, jatuh tempo, kode supplier, nama supplier, nama perusahaan, alamat, dan barang. Nah, pada abnormal form ini kondisi data masih mentah, belum dinormalisasi. Nah, pada kolom barang menyimpan beberapa nilai sekaligus seperti kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan subtotal. Nah, selanjutnya pada tahap 1NF atributnya sama seperti yang di atas, tapi kami memisahkan tabel atribut barang ke beberapa atribut. Yang pertama ada kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan subtotal. Selanjutnya ada tahap 2NF, yaitu tabel dipecah menjadi 3 tabel untuk menghilangkan partial dependency atau kolom yang hanya bergantung pada sebagian primary key, bukan seluruhnya, yaitu ada tabel faktur, tabel supplier, dan tabel detail faktur. Nah, untuk tabel faktur atributnya ada nomor faktur, tanggal, kode supplier, dan jatuh tempo. Selanjutnya ada tabel supplier, untuk atributnya ada kode supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Nah, ketiga ada tabel detail faktur, untuk atributnya ada nama faktur, kode barang, nama barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Selanjutnya tahap 3NF, yaitu nama barang dipindahkan ke tabel barang tersendiri karena nama barang bergantung pada kode barang, bukan pada nomor faktur. Nah, di sini saya membuat 4 tabel, yaitu ada tabel barang, tabel supplier, tabel faktur, dan tabel detail faktur. Nah, untuk tabel barang atributnya ada kode barang dan nama barang. Selanjutnya tabel supplier atributnya kode supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Selanjutnya tabel ketiga yaitu tabel faktur dengan atribut nomor faktur, tanggal, kode supplier, dan jatuh tempo. Nah, yang terakhir ada tabel detail faktur dengan atribut nomor faktur, kode barang, kuantiti, harga, dan jumlah. Nah, selanjutnya tunjukkan relasi tabel dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Nah, langsung saja dari tabel supplier berelasi dengan tabel faktur melalui kode supplier ke kode supplier di tabel faktur. Ini berelasi sebagai version key. Selanjutnya tabel faktur berelasi dengan tabel detail faktur melalui nomor faktur di detail faktur ke nomor faktur di tabel faktur, berelasi sebagai version key. Selanjutnya tabel detail faktur berelasi dengan tabel barang melalui kode barang. Nah, berelasi sebagai version key. Nah, selanjutnya lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh, minimal 5 record data untuk DML. Nah, untuk database-nya sudah saya buat dengan nama db_ats_praktikum_pbd_nomor 1. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu tabel barang dan tabel supplier. Nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah punya kodenya. Selanjutnya kita kirim. Nah,
Selanjutnya sudah ada tabel barang dan tabel supplier. Selanjutnya kita buat tabel faktur dan detail faktur. Selanjutnya kita kirim. Nah, untuk tabel-tabelnya sudah ada ya, di tabel barang, detail faktur, faktur, dan tabel supplier. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data dari tabel barang dan tabel detail faktur. Kita mulai dari tabel detail faktur dulu ya. Kita akan isi data-datanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah punya kodenya. Oke, selanjutnya kita kirim. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya kita isi tabel faktur dan kodenya sudah ada ya. Selanjutnya kita kirim. Nah, udah ada isinya. Selanjutnya kita bakal isi dari tabel detail faktur. Sementara kita isi dari tabel barang terlebih dahulu, dan kodenya juga sudah ada ya. Nah, yang terakhir kita akan mengisi data dari tabel detail faktur. Ini kita kirim. Nah, sudah ada. Selanjutnya pada soal Oke, di sini lakukan operasi DDR dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 cut data untuk DML. Oke, selanjutnya selanjutnya kita bakal tambah data di tabel supplier, dan kodenya saya sudah punya untuk mempersingkat waktu. Kirim. Nah, udah masuk ya. Selanjutnya pada tabel barang kita akan menambahkan data juga. SQL ketik kirim. Dan masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan menambah data di tabel detail faktur.
Nah, selanjutnya kita akan menambahkan data di tabel faktur. Ketik SQL, terus klik kiri. Nah, sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita bakal tambahkan data di tabel data faktur. Sudah, terus kita klik kirim. Masuk ya. Selanjutnya soal nomor kedua, lakukan input selanjutnya. Nomor 1, buatlah database dengan nama db underscore ats underscore praktikum underscore pbd underscore nomor 2. Selanjutnya kita buat database baru. Selanjutnya kita buat database baru untuk soal nomor kedua, yaitu db underscore ats underscore praktikum underscore pbd underscore nomor 2. Kirim. Nah, sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita disuruh buat tabel dengan nama pegawai dengan atribut dan tipe data berikut. Oke. Tabel pegawai ID project nama dan selanjutnya kita akan menambahkan tabel pegawai. Kirim. Nah, tabel pegawai sudah ada. Selanjutnya masukkan data-data berikut. Oke. Selanjutnya kita tambahkan data berikut, yaitu
tambahkan nama Arif mana tujuh terus angkat. Selanjutnya Sigit atas 5 Surabaya. Selanjutnya Ivan 106 Kediri terus 16.000. Selanjutnya Sekidin Surabaya terus 21.000. Oke, sudah. Langsung kita kirim. Nah udah ada ya. Oke, selanjutnya hapuslah record dengan ID 100. Pegawai keluar ID sama dengan 100. Oke, selanjutnya kita kirim. Oke, nah kita lihat, nah udah nggak ada lagi ya ID 100. Selanjutnya pada soal update data untuk ID 101 dan 102. Oke, update pegawai set ID sama dengan 101 nama sama dengan Naila alamat sama dengan
ribu. Where ID sama dengan 101. Oke, kirim. Oke, ada error ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kirim. Selanjutnya pada 102, kita ubah lagi 102, namanya Lina. Terus gaji 2.000, terus alamat ada. Oke, kirim. Nah, Lina Naila udah masuk ya. Selanjutnya lakukan perintah soal berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Oke, kolom pegawai, kirim. Nah, ini tabel dari pegawai. Selanjutnya kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Bentar, kolom nama dengan gaji dari tabel pegawai. Mempersingkat waktu, kirim. Nah, nama dan gaji. Selanjutnya kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Nah, sudah. Fikri dan Faris. Selanjutnya kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Query-nya sama ya, cuman hurufnya di belakang persen. Kirim. Nah, Ivan dan Zakiuddin. Selanjutnya kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15 juta. Nah, sudah punya kode. Selanjutnya nah, ini nama-nama dengan gaji di atas 15 juta. Selanjutnya kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13 juta dan beralamat di Surabaya. SQL
Oke, sesudah punya kodenya, selanjutnya kirim. Nah, ini nama-nama dengan gaji di atas 13 dan alamat di Surabaya. Selanjutnya kolom nama gaji dengan rank gaji di atas 15 juta sampai 20 juta. Oke, SQL. Oke, selanjutnya nah ini nama-nama dengan gaji di atas 15 juta. Selanjutnya gaji maksimal atau minimal rata-rata dari tabel pegawai. Oke, SQL. Nah, selanjutnya kirim. Oke. Nah, ini gaji tertinggi 21 juta dan gaji terendah 10 juta dan rata-rata gaji segini. Selanjutnya lakukan instruksi berikut. Buatlah database dengan nama DB SSD. Oke, selanjutnya kita buat database baru dengan nama DB ATS DB underscore ATS underscore Pratikum underscore PBD underscore nomor 3. Ini kirim. Ini sudah ada. Buat tabel dengan nama barang seperti berikut. Oke. Nah, saya sudah punya kodenya. Selanjutnya kirim. Nah, sudah ada tabel barang. Selanjutnya buat tabel detail pembelian seperti berikut. Oke, kita akan buat tabel pembelian. Oke, tabel barang kita buat. Kita buka. Buat tabel. Selanjutnya kita kirim. Nah, tabel detail pembelian sudah ada. Selanjutnya skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengambil jumlah barang. Oke, kita buat. Nah, sudah ada kodenya. Selanjutnya kirim. Oke, lakukan instruksi berikut. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Selanjutnya kita lakukan tambah data ya pada tabel pembelian. Ini seperti biasa, kodenya sudah ada. Selanjutnya kita kirim. Nah, sudah ada data di tabel pembelian. Selanjutnya lihat
berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Ini SQL lagi. Selanjutnya kirim. Jumlahnya ada 5. Lalu selama 3 lakukan lagi untuk insert barang LST001 lagi 10. Berapakah jumlah ST sekarang? Oke, SQL. Oke, kodenya udah ada, sekarang kita kirim. Nah, udah. Ada ya jumlah satu. Selanjutnya beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Oke, pada tugas yang terakhir yaitu beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Nah, yang pertama ada delimiter ini berfungsi untuk mengubah tanda akhir perintah SQL sementara menjadi setiap baris data yang ditambahkan. Nah, yang keempat ini tugas yang terakhir beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Nah, yang pertama delimiter berfungsi untuk mengubah tanda akhir perintah SQL sementara supaya MySQL bisa membaca isi trigger dengan benar. Misalnya trigger ini untuk membuat trigger baru dengan nama stok barang. Selanjutnya for each row itu berfungsi sebagai trigger akan berjalan untuk setiap baris data yang ditambahkan. Selanjutnya begin ini awal blok perintah trigger. Selanjutnya update barang yaitu mengubah data pada tabel barang. Selanjutnya set stok atau jumlah barang itu yaitu berfungsi untuk mengurangi stok barang berdasarkan jumlah barang yang terjual. Dan new jumlah itu artinya mengambil nilai jumlah dari data yang diinput. Selanjutnya where ID barang atau new ID barang itu new kode barang itu update dilakukan hanya pada barang yang memiliki kode barang sesuai data penjualan baru. Selanjutnya end itu menandakan akhir dari trigger dan delimiter mengembalikan delimiter seperti semula yaitu ini tanda ini. Oke, sekian tugas ATS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian.
Oke, sekian pengerjaan tugas praktikum asesmen tengah semester dari mata kuliah pemrograman data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.